traffic lah. Yang pertama tentang Google Businessku. Nah, jadi di platform Google itu ada namanya Google Businessku atau Google My Business. Selanjutnya ada WhatsApp Business. Nah, kalau teman-teman banyak udah install kan, sekarang familiar dengan WhatsApp. Nah, WhatsApp ada fitur namanya WhatsApp Business. Nah, yang ketiga ada website. Nah, website itu ada nanti yang saya jelaskan. Kemudian yang keempat copywriting, yaitu dengan kaidah penulisan supaya orang menarik dengan konten kita. Yang kelima SEO, Search Engine Optimization. Nah, jadi kalau teman-teman ketik di Google, misalkan jual apa gitu ya, nah itu nanti muncul tuh web-web yang dioptimasi secara SEO. Kemudian SEM, Search Engine Marketing. Nah, ini nanti akan saya jelaskan juga. Kemudian yang selanjutnya Social Media Marketing. Dan terakhir marketing tool. Nanti saya akan coba sharing beberapa marketing tool yang bisa untuk dioptimasi untuk support ke internet marketing. Nah, yang pertama tentang Google My Business atau Google Businessku. Nah, Google Business adalah layanan yang menampilkan profil bisnis kita secara instan di halaman pencarian. Jadi kalau teman-teman rata-rata udah punya Google kan, akun Google atau Gmail, nah itu ada namanya fitur Google My Business. Kemudian fitur untuk pemilik bisnis yang berguna untuk mempermudah calon konsumen untuk mengetahui informasi lengkap bisnisnya. Dan apa saja yang bisa dioptimasi. Data yang dapat muncul berupa nama bisnis, alamat perusahaan, nomor telepon, alamat email, jam operasional, websitenya, foto kantor, atau review pelanggan. Jadi kalau misalkan teman-teman punya jasa cuci mobil gitu ya, nah ataupun jasa jasa macam-macam lah, itu bisa teman-teman coba di Google My Business. Ini saya share tentang mau daftarnya gimana, caranya di mana, ada tuh google.com/idbusiness/business. Nah, selanjutnya ini contoh yang saya lakukan untuk Google My Business. Jadi saya sekarang itu jualan madu. Kalau teman mungkin ada lihat sering familiar di TikTok, di Facebook, di Google, ada namanya madu Zesma untuk asam lambung ya. Jadi saya adalah salah satu distributornya. Nah, saya optimasi di Google My Business. Jadi orang ketik kata kunci misalkan Zesma Bogor, nah keluarnya adalah alamat Google My Business saya, sehingga orang bisa tahu alamatnya di mana, jamnya berapa, di mana belinya, kemudian nomor teleponnya berapa, di situlah. Ini contoh yang saya lakukan ya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah WhatsApp Business. Nah, kalau teman-teman udah punya banyak, rata-rata punya WhatsApp kan. Jadi WhatsApp Business itu adalah aplikasi yang didesain khusus untuk pemilik bisnis yang bisa diunduh secara gratis. Dan di sini ada beberapa fitur untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan pelanggan. Jadi kalau orang kontak ke HP kita, ke nomor WA bisnis kita bisa balas tuh pesan secara otomatis, biar terkesan fast respon lah. Kemudian kita bisa mensortir pesan apa yang akan kita sharing, penawaran, dan juga menjawab pertanyaan pelanggan dengan cepat. Nah ini ya saran saya adalah baiknya gunakan nomor ponsel khusus untuk WhatsApp bisnis ini, jangan dicampur dengan WhatsApp pribadi ya, karena untuk memudahkan proses verifikasi. Nah ini adalah beberapa fitur untuk menjawab secara cepat, kemudian nanti bisa di label-label tuh chat-chat yang masuk ya, ataupun kontaknya itu bisa dipisahkan. Oh ini kontaknya bapak-bapak atau ibu-ibu atau pria atau wanita, itu bisa di organize. Dan terakhir adalah bisa secara secara santai gitu untuk ngobrol dengan customer kita gitu. Kemudian yang ketiga, dengan membuat website. Mungkin teman-teman paham lah, yaitu adalah website itu merupakan pusat kegiatan bisnis online yang kita bangun. Jadi website itu ibarat kata kayak rumah, teman-teman. Ada rumah, ada kemudian nanti kalau
traffic yang makin banyak, nggak cukup lah bisnis dari rumah, sewa ruko ya kan, sewa gudang. Nah, ini tidak hanya sebagai entitas online, tetapi untuk membangun reputasi toko yang baik dan profesional. Jadi dari website ini kita bisa menyusun lah pola bisnis kita, khususnya bisnis online untuk secara baik dan profesional. Nah, yang ketiga, terdapat banyak cara membuat website. Jadi kalau dulu zaman saya, website itu ada platform dari dulu ya, WordPress itu sudah lama. Nah, kalau sekarang ada yang lebih mudah dengan Berdu, teman-teman. Jadi nanti teman-teman googling aja Berdu. Nah, itu cara buat website secara gampang dan step by step-nya teman-teman bisa bisa lihat tutorialnya di Google ya, ataupun di YouTube Berdunya sendiri udah banyak tuh. Cara misalkan secara drag and drop bikin website itu udah ada semua. Cara pasang nomor WA-nya gimana itu udah ada. Nah, ini contoh website yang sebelah kiri adalah website berbasis WordPress yang saya jalankan sekarang. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat. Ini ada jualan terkait herbal untuk yang batu ginjal. Jadi kalau targetnya adalah untuk yang produk solusi lah. Nah, ini alamat websitenya sebelah kiri berbasis WordPress. Nah, yang sebelah kanan saya jualan buku komik anak ya, komik Kaifan namanya. Nah, itu berbasis Berdu. Nanti teman-teman bisa bisa lihat dan bisa cek ya. Kemudian yang selanjutnya menggunakan email bisnis ya. Nah, jadi email bisnis kan berbeda dengan email personal ya, kita gunakan kebanyakan orang. Ada sekarang itu rata-rata Gmail ya kan, punya Google. Kemudian dulu zaman saya kuliah dan namanya pakai Yahoo. Nah, kemudian kita bisa menggunakan email personal untuk kepentingan bisnis. Tidak bisa karena ya akan terlihat tidak profesional gitu di mata konsumen. Ada baiknya menggunakan nama domain. Jadi contoh misalkan promosi @phc.com atau pesan @petanijilacap.com. Kenapa itu penting? Karena bila terlihat profesional dan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Seperti itu. Jadi seperti halnya kayak nomor WA tadi ya, ada WA pribadi, ada WA bisnis, teman-teman bisa pisah itu. Nah, ini selanjutnya itu copywriting. Nah, apa yang disebut copywriting adalah teknik membuat tulisan yang menarik dan persuasif agar orang banyak membeli produk yang ditawarkan. Jadi ini saya kasih contoh cabai ya kan. Cabai ada beberapa, teman-teman bisa foto ya kan, teknik fotografi, kemudian kasih judul, dijelasin, kemudian jualannya apa, misalnya jualan aneka cabai, pasang tuh di status WA bisnis ya kan, ataupun di katalognya, berikut nomor HP-nya, berikut link pemesanannya. Nah, copywriting ini bisa digunakan pada semua media pemasaran yang kita gunakan, mulai dari blog, newsletter, hingga iklan di Google atau Facebook. Nah, ini contoh copywriting ya. Kemudian SEO, Search Engine Optimization. Jadi adalah usaha optimasi website. Jadi kalau kita udah punya website, gimana sih caranya supaya website kita itu memperoleh peringkat yang bagus di Google? Nah, itu menggunakan SEO. Tujuannya adalah memungkinkan website kita untuk lebih mudah ditemukan oleh pengguna internet yang sedang mengakses mesin telusur. Nah, itu SEO. Selanjutnya SEM ya, Search Engine Marketing. Nah, contohnya ini saya gunakan adalah dengan iklan di Google, ataupun nanti ada kemudian dengan iklan Facebook, dan sekarang mungkin dengan iklan TikTok ya. Nah, ini yang saya bahas di iklan Google. Untuk menggunakan SEM, kita perlu mengeluarkan biaya, itu budget iklan. Nah, kita bisa mengatur berapa budget yang kita habiskan, dan kita sesuaikan dengan budget kita. Jadi, teman-teman nanti bisa, ya tadi beberapa yang udah saya share adalah secara gratis, nah yang SEM ini adalah secara berbayar. Misalnya, untuk mengiklan website di hasil pencarian Google, maka harus menggunakan Google Ads dan Google Keyword Planner. Ini contohnya, gimana sih caranya kita bisa melihat tren apa yang banyak dicari oleh di jagat maya ya. Google menyediakan namanya Google Trend. Nah, ini layanan Google Trend adalah layanan dari Google untuk mencari tren pencarian.
Fungsinya adalah untuk menampilkan topik yang sedang banyak dibahas. Jadi, dan bisa kita cek historical dari mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu ya. Gimana trennya sih? Misalkan tren jualan hijab. Jualan hijab biasanya trennya pada saat Ramadan. Itu akan terrecord di Google, pencariannya itu paling banyak biasa di Ramadan atau sebelumnya. Nah, Google Trend itu digunakan untuk mencari keyword, ya, kata kunci yang sering dipakai. Jadi, teman-teman nyarinya apa gitu ya. Mau tahu membandingkan performa antar keyword dan tampilan yang sederhana dan mudah dimengerti. Jadi, Google Trend itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat friendly lah. Teman-teman bisa mengeksplor di situ. Jadi, beberapa kategori, berapa kata kunci, semua terekam di Google, dan Google menampilkan berapa sih total pencarian selama sebulan ataupun selama setahun. Selanjutnya, sosial media marketing. Nah, adalah pemanfaatan platform media sosial untuk mempromosikan produk dan jasa kita. Nah, upaya sosial marketing sering digunakan bersama dengan upaya digital marketing lain, contohnya penggunaan blog, email, dan lainnya. Serta pemilihan platform yang tepat sesuai misi kita merupakan salah satu kunci kesuksesan strategi pemasaran. Jadi, sosial media marketing sangat sangat berkaitan dengan beberapa macam yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, ini contoh optimalkan marketplace Facebook. Jadi, kalau teman-teman tahu di Facebook itu ada namanya Facebook Marketplace. Jadi, yang kalau teman-teman pahami, jangan hanya marketplace itu Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli atau apa. Tapi Facebook juga punya namanya fitur Facebook Marketplace. Nah, ini juga digunakan secara gratis. Nah, Facebook Marketing bisa menjadi upaya sosial media marketing yang wajib untuk bisnis Anda saat ini sepertinya. Jadi, contohnya kayak tadi cabai merah ya kan, kopi batik cabai merah, teman-teman bisa upload jualan cabai merah itu di Facebook Marketplace. Kemudian Instagram. Nah, Instagram kalau teman-teman familiar kan, Instagram juga bisa digunakan untuk promosi ya, promosi secara internet marketing untuk jualan, untuk mendapatkan cuan. Jadi bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Teman-teman upload di situ dengan foto, kemudian kasih copy rating, teman-teman upload, dan jangan lupa cantumkan kontak di WhatsApp bisnis saya, sehingga nanti bisa terjadi komunikasi. Nah, yang mungkin banyak terlupakan Twitter ya. Twitter juga dari dulu udah sering banyak digunakan, mungkin kalau sekarang banyak dilupakan, karena banyak beralih ke Facebook, Google, dan TikTok ya. Tapi dulu dan sampai sekarang juga masih ada juga yang pakai untuk internet marketing. Kemudian kalau kita lihat lagi situs jual beli online, teman-teman bisa paham, ada saya contohkan di sini 2, Blibli dan Bukalapak. Nah, kalau Blibli fiturnya adalah biasanya gratis ongkir. Jadi ada fiturnya gratis ongkir. Seperti halnya kayak Tokopedia atau Shopee, dan Bukalapak. Nah, Bukalapak sendiri ya mungkin tidak terlalu familiar, cuman sampai sekarang masih eksis. Nah, ini marketing tool ya yang dapat teman-teman pakai yang secara gratis untuk mensupport kegiatan internet marketing. Ada Trello. Nah, ini untuk mencatat to-do list ya, activity yang teman-teman lakukan. Kalau dulu kan zaman saya kuliah, nempel itu di papan gitu ya, di kertas yang bisa ditempel gitu. Sekarang bisa pakai aplikasi ini di Android. Ada Trello, kemudian Canva ya. Canva mungkin teman-teman familiar ya, untuk desain secara gambar grafis. Nah, sehingga proses marketing dan brandingnya menjadi mudah. Unsplash. Nah, ini stok foto-foto ya kan untuk konten. Nah, teman-teman bisa dapat peroleh di sini. Hotsuite ya kan. Nah, ini untuk mengelola beberapa akun sosmed sekaligus bersama tim. Misalkan teman-teman punya banyak akun sosmed, untuk supaya untuk mengelolanya bersama-sama pakai apa? Nah, pakai Hotsuite. Nah, selanjutnya social mention. Nah, ini mengetahui apa yang dibicarakan tentang bisnis Anda dan topik lainnya. Jadi terus kemudian social buzz, cara mencari influencer yang tepat. Nah, jadi teman-teman bisa, kalau sekarang namanya endorse ya, ataupun teman-teman juga ngerasa, oh saya punya skill nih untuk untuk jualan gitu. Teman-teman bisa juga
mencoba membuka jasa itu di Social Blast. Mailchimp, nah ini tentang untuk email ya, untuk berbagai campaign, mengirimkan promosi ke pelanggan, dan untuk melihat performanya. Berapa sih yang ngebuka email, sama membaca sampai full atau seberapa, itu ada di Mailchimp. Kemudian HubSpot CRM, nah ini kalau teman-teman udah punya kontak banyak, nah teman-teman bisa ngelola dengan menggunakan tool ini, sehingga bisa lebih mudah dan detail. Nanti pertanyaan nanti aja ya saya jawab ya.